Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang kembali di Chapel Siswa SMP Lentera Harapan Kupang. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang mau Ibu ingatkan untuk anak-anak semua. Yang pertama, Ibu mengingatkan anak-anak semua untuk menyiapkan Alkitabnya, supaya ketika kita membaca firman Tuhan, anak-anak juga bisa ikut membaca Alkitabnya. Yang kedua, Ibu juga mengingatkan anak-anak untuk menyiapkan buku catatan chapelnya, supaya anak-anak bisa mencatat poin-poin penting, dan setelah selesai chapel, anak-anak bisa langsung mengirimkannya di Google Classroom guru agama masing-masing. Dan yang paling penting dari semuanya ini, Ibu minta anak-anak semua untuk mempersiapkan hatinya supaya ketika kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya anak-anak ya. Oke. Sebelum kita memulai chapel kita, mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Tuhan masih izinkan kami bangun dan kami melakukan aktivitas kami. Kami akan memulai chapel kami, kiranya Tuhan mau memberkati, sehingga kami dapat mengikuti chapel kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama menyanyikan satu lagu pujian ini yang berjudul Jadi Sepertimu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kami, memberikan kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar. Agar setiap kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Oke anak-anak, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai 9. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai 9. Anak-anak bisa ikut membacanya dari rumah, tetapi Ibu akan membacakannya juga ya anak-anak ya. Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai 9. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagiannya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, tema daripada chapel kita pada pagi hari ini yaitu berbicara mengenai 4 jenis tanah. Nah, sebelum Ibu mau mulai perenungannya, Ibu mau memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Misalkan di dalam pelajaran IPA, pada materi pertumbuhan dan perkembangan, lebih spesifiknya pasti tentang tumbuhannya anak-anak. Di situ guru IPA ini meminta anak-anak untuk membawa benih dari suatu tanaman. Misalkan benih kacang hijau, biji kacang hijau gitu. Terus anak-anak bawa biji kacang hijau ini datang ke sekolah. Terus gurunya ini bertanya kepada anak-anak, oke anak-anak, menurut anak-anak, apakah benih yang anak-anak bawa ini masuk dalam kategori yang benda mati atau benda hidup? Maka serentak satu kelas itu akan menjawab, mati Bu, benih yang benda mati. Terus guru IPA ini bertanya, kenapa kamu bilang dia benda mati? Kenapa tidak kamu bilang dia benda hidup? Terus masing-masing anak mulai memberikan jawabannya. Ya Ibu, karena dia tidak bertumbuh, dia tidak menghasilkan lagi, dia cuma sekedar biji seperti ini dan sebagainya. Terus guru IPA-nya ini bilang, oke anak-anak, terima kasih ya sudah mau menjawab. Tetapi sebenarnya biji yang anak-anak bawa ini, benih bibit kacang hijau yang anak-anak bawa ini memang benda mati, tetapi bisa hidup kalau anak-anak bisa merawatnya. Anak-anak bisa menempatkan dia pada tempat yang tepat. Seperti itu. Nah, begitu juga anak-anak dengan firman yang kita baca pada hari ini. Anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, cara Tuhan Yesus mengajar itu ada dengan berbagai macam cara. Mulai dari berkhotbah, mulai dengan cara melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, bahkan dengan cara memberikan perumpamaan. Begitupun dengan perumpamaan yang kita baca pada hari ini, yaitu perumpamaan mengenai seorang penabur, seperti itu. Nah, sadar atau tidak, kita sadari anak-anak sebenarnya perumpamaan tentang seorang penabur ini merupakan hal paling mendasar dalam pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Perumpamaan tentang seorang penabur ini merupakan hal yang paling penting, hal yang paling mendasar. Kalau anak-anak tadi memperhatikan dan ikut membaca perikop yang sudah kita baca di sini, Ibu meng-highlight ada 3
kata penting, yaitu yang pertama, ada sang penabur yang melambangkan atau mengarah merujuk kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Yang kedua itu ada benih, itu melambangkan firman Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah tanah atau lahan, tempat benih itu jatuh. Itu melambangkan hati kita manusia. Nah, dari firman yang sudah kita baca ini, di situ bisa kita lihat bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada 4 respon yang bisa kita berikan. Ada 4 respon yang bisa kita keluarkan. Yang pertama, respon yang pertama, yaitu di pasal yang keempat. Benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakannya sampai habis. Respon yang pertama ketika kita mendengar firman Tuhan, ya sudah, kita cuma merasa firman Tuhan itu biasa saja, sekedar lewat. Istilahnya, firman Tuhan yang kita dengar cuma masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Selesai. Mungkin kalau misalnya ketika anak-anak dikirimkan bahan devosi setiap pagi oleh setiap wali kelas, begitu mungkin anak-anak hanya mendengarkan bagian intinya, mungkin sudah di-skip sampai bagian akhir yang sudah di bagian kesimpulan, terus anak-anak tinggal ingat, anak-anak tinggal tulis, dan sudah selesai. Tidak ada maknanya lagi. Setelah itu anak-anak lupa. Ataupun mungkin ketika mengikuti chapel seperti ini, anak-anak akan langsung skip semuanya, terus biasanya di bagian akhir-akhir itu ada kesimpulannya. Ya sudah, anak-anak tinggal tulis, terus nanti kirim ke Google Classroom guru agama. Ini salah satu contoh di mana benih ini jatuh di pinggir jalan, karena cuma sekedar lalu, tidak mengikutinya itu dari awal. Jadi respon yang pertama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya sudah, cuma sekedar lalu, seperti itu saja. Tidak ada artinya sama sekali. Ini respon yang pertama. Respon yang kedua ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu ada di ayatnya ke-15, di mana benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Maksudnya ketika firman yang kita dengar ini, kita mendengar firman, oke, kita terima itu, tetapi firman yang kita dengar itu tidak berakar dan tidak menetap di dalam hidup kita. Sehingga ketika misalnya anak-anak kita semua ada di dalam suatu pergumulan, ada di dalam suatu masalah, kita semua jadi cepat berputus asa, kita semua jadi cepat menyerah, jadi cepat menyalahkan Tuhan. Karena kita cuma mau mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita misalnya cobaan atau ujian, kita sudah tidak mau menerima itu. Dan akhirnya kita memilih untuk menyalahkan Tuhan. Kita memilih untuk tidak mau dapat yang susah-susahnya kalau ikut Tuhan. Kita cuma mau dengar sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Itu respon yang kedua. Kita cuma mau mendengarkan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Nah, respon ketiga, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu ada di ayat yang ke-7, di mana benih yang jatuh di semak duri. Ini maksudnya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita suka, tetapi hidup kita masih fokuskan pada hal yang duniawi. Hidup kita masih mengejar pada hal-hal yang berbau materi. Apakah itu tidak boleh, Ibu? Tentu boleh. Namanya kita hidup, kita pasti masih membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, dengan dunia. Pokoknya kita masih butuh sesuatu yang berhubungan dengan materi. Tetapi hal ini akan menjadi salah ketika materi ini yang menjadi Tuhan kita. Dan kita tidak mentuhankan lagi Tuhan yang seharusnya. Tetapi yang menjadi Tuhan kita adalah materinya kita, yang kita kejar, yang kita punya. Jadi respon yang ketiga, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita suka, kita mau, tetapi keinginan kita untuk bertumbuh itu masih sangat minim. Kita cuma mau mendengar firman, tetapi kita untuk melakukan firman Tuhan itu masih butuh
usaha yang jauh lebih besar. Dan respon keempat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu ada pada ayatnya yang ke-8, di mana benih itu jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, terus menghasilkan buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini menunjuk kepada kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar sampai di mendengar dan mengerti firman Tuhan, melainkan kita juga melakukan firman tersebut. Tentu menjadi pelaku firman itu tidak mudah, anak-anak. Butuh usaha yang lebih ekstra, tetapi sebenarnya ini hal yang diinginkan dan dirindukan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak hanya menjadi orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman itu, menjadi pemberita dari firman yang sudah kita baca. Nah, sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-9, anak-anak, di situ dengan tegas dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan hal ini? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena Tuhan menyampaikan hal ini karena Tuhan ingin kita itu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kita mendengar dan kita melakukan hal tersebut. Kenapa Tuhan mau kita melakukan hal tersebut? Karena setiap firman yang Tuhan berikan, yang kita dengar, itu merupakan suatu berita sukacita yang dapat mengubahkan hidup kita. Makanya anak-anak, kalau tadi anak-anak ingat, sebelum memulai chapel, Ibu sudah ingatkan untuk kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Karena ketika kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu, firman yang mau kita dengar itu bisa lebih cepat atau bisa lebih mudah kita mengerti. Nah, sehingga perlu sekali anak-anak sebelum kita memulai chapel kita, sebelum kita memulai devosi, sebelum kita mungkin mau ke gereja dan sebagainya, kita perlu sekali mempersiapkan hati kita. Selain mempersiapkan hati kita, kita juga perlu berdoa meminta pimpinan Tuhan. Dan setelah berdoa, kita pun harus memaksa diri kita untuk fokus mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau kabar sukacita ini, maka itu akan mengubahkan hidup kita. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaan refleksinya adalah, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang datang dalam hidup kita? Setiap hari kita dengar devosi, setiap hari Senin kita chapel, terus apa posisi hati kita? Bagaimana kita menanggapi firman yang kita dengar setiap harinya? Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita cuma sekedar, oke, ya sudah, bye, sudah dengar, selesai. Atau ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan telinga kita. Kita cuma mau dengar sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Atau mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Ini anak-anak perlu jawab ya, anak-anak. Terus yang kedua, apa yang harusnya kita lakukan dalam menanggapi firman Tuhan? Nah, kalau misalnya anak-anak sudah tahu nih, anak-anak bagaimana anak-anak menanggapi firman Tuhan tersebut, apa yang harusnya anak-anak lakukan? Oh, saya ketika dengar firman Tuhan, saya nih cuma dengar firman Tuhan sekedar lalu, misalnya. Terus, apa yang seharusnya anak-anak lakukan kalau anak-anak dengar firman Tuhan? Apakah hal itu harus anak-anak pertahankan, ataukah hal itu harus anak-anak ubah? Ini dua pertanyaan penting yang bisa anak-anak jawab dan refleksikan. Bagaimana anak-anak menanggapi firman Tuhan dan apa yang seharusnya anak-anak lakukan. Demikian chapel kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama
kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus ingatkan kami apa dan bagaimana seharusnya respon kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran yang boleh kami dengar pada pagi hari ini tidak lalu begitu saja daripada kami, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengirimkan catatan chapel kalian ke guru ke Google Classroom, guru agamanya ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai bertemu di chapel siswa selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.